Ikut. Anda mau ikut? Oh, sudah Anda bilang itu. Falschkind Gottes. Ich hab ein Moderschlag. Ja, bei uns gibt's neue Nonnen. Nur Hass. Ja, und jetzt bin ich verdammt so. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Falschkind Nein, nein, Bevor nein, uns hier auszufahren und nicht nein. Anneliese Michel tumbuh menjadi Katolik yang taat di Bavaria, Jerman Barat pada 1960-an, di mana dia menghadiri misa 2 kali seminggu. Ketika Anneliese berusia 16 tahun, dia tiba-tiba pingsan di sekolah. Meskipun Anneliese tidak ingat peristiwa itu, teman-teman dan keluarganya mengatakan dia saat itu seperti orang kesurupan. Setahun kemudian, Anneliese Michel mengalami kejadian serupa, di mana dia terbangun dalam keadaan kesurupan dan mengompol. Tubuhnya juga mengalami kejang dan bergetar tak terkendali. Karena orang tuanya takut Anneliese mengalami semacam penyakit, dia pun dibawa ke seorang dokter ahli syaraf. De Calver-Santran mendiagnosis kon epilepsi lobus temporal, gengsal menyebabkan kekrayang, kehilangan memori, dan mengalami halusinasi visual dari pendengaran. Setelah diagnosisnya, Anneliese mulai minum obat untuk epilepsinya. Namun, obat-obatan yang diberikan nyatanya tidak membantunya. Dan seiring berjalannya waktu, kondisinya mulai memburuk. Meskipun dia masih meminum obatnya, Anneliese mulai percaya bahwa dia kerasukan setan, dan dia perlu mencari solusi di luar obat. Dia mengaku mulai melihat wajah iblis kemanapun dia pergi, dan mendengar setan berbisik di telinganya. Dia selalu mendengar bahwa iblis menyebutnya dengan istilah perempuan terkutuk, dan akan membusuk di neraka. Takut akan keadaannya sendiri, Anneliese pun mencari bantuan ke gereja-gereja. Sayang, karena suatu alasan, pendeta yang dia mintai tolong menolak permintaannya, mengatakan bahwa Anneliese harus mencari bantuan medis dan bahwa mereka memerlukan izin dari uskup. Pada titik ini, delusi Anneliese menjadi semakin ekstrem. Percaya bahwa dia kerasukan, dia merobek pakaian dari tubuhnya, secara kompulsif melakukan hingga 400 squat sehari, merangkak di bawah meja dan menggonggong seperti anjing selama 2 hari. Dia juga memakan laba-laba dan batu bara, menggigit kepala burung mati, dan menjilat air seninya sendiri dari lantai. Alt mengajukan petisi kepada uskup lokal, Uskup Joseph Stangl, yang akhirnya menyetujui permintaan tersebut dan memberikan izin kepada seorang pastor lokal, Arnold Renz, untuk melakukan eksorsisme, tetapi memerintahkan agar hal itu dilakukan secara rahasia. Selama 10 bulan berikutnya, setelah persetujuan uskup atas eksorsisme Anneliese, Alt dan Renz melakukan 67 eksorsisme yang berlangsung hingga 4 jam pada wanita muda itu. Melalui sesi ini, Anneliese mengungkapkan bahwa dia percaya dia dirasuki oleh 6 setan. Lucifer, Cain, Yudas Iskariot, Adolf Hitler, Nero, dan Fleischmann. Fleischmann dikatakan sebagai seorang mantan pendeta yang membelot dari Yesus. Para roh itu diketahui berebut untuk berkomunikasi dengan tubuh Anneliese dan akan berkomunikasi dengan suara yang berbeda-beda, meski dengan mulut yang sama. Dalam sebuah sesi, setan-setan itu berdebat satu sama lain, dengan Hitler berkata, "Manusia itu bodoh seperti babi." Mereka pikir semuanya akan berakhir setelah kematian. Dan Yudas mengatakan bahwa Hitler hanyalah bacot. Sepanjang sesi-sesi ini, Anneliese sering berbicara tentang mati untuk menebus kaum muda yang bandel pada masa itu, dan para imam yang murtad dari gereja modern.
Selama 10 bulan ini, Anneliese dikurung di sebuah ruangan agar para pendeta bisa melakukan ritual pengusiran setan. Semakin lama, dia perlahan berhenti makan, dan dia akhirnya meninggal karena kekurangan gizi dan dehidrasi pada 1 Juli 1976. Kala itu, dia baru berusia 23 tahun. Setelah kematiannya, kisah Anneliese menjadi sensasi nasional di Jerman setelah orang tuanya dan 2 pendeta yang melakukan eksorsisme didakwa dengan pembunuhan karena kelalaian. Mereka datang ke pengadilan dan bahkan menggunakan rekaman eksorsisme untuk mencoba membenarkan tindakan mereka. Kedua pendeta itu dijatuhi hukuman 6 bulan penjara yang kemudian ditangguhkan, dan 3 tahun masa percobaan. Orang tua Anneliese dibebaskan dari hukuman apapun karena mereka telah cukup menderita atas kematian putrinya. Puluhan tahun setelah persidangan, film horor terkenal The Exorcism of Emily Rose dirilis pada tahun 2005.